Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syarru fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allah yang insyaallah Allah memberikan kita ketetapan dalam takwa istiqomah. Insyaallah Allah memberikan rezeki pada kita di dunia. Allah akan jaga, Allah lindungi, Allah bahagiakan, dan insyaallah di akhirat Allah memberikan rahmatnya. Insyaallah dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam rahmatnya berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan segenap ada putra-putra kita tercinta, di pagi hari ini tadi diawali dengan ada bacaan salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasilu biha alaina al-arzaq wa tuhasilu lana al-akhlaq. Jadi antara rizki dengan akhlak itu harusnya berbanding lurus. Rizki dikasih, akhlak mulia. Rizki ditambah, tambah mulia, betul ya? Seperti itu. Karena pemberi rizki itu yang maha memiliki rizki, yang maha kaya, ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi rizki sehat itu rizki, kita bekerja dan setiap hari itu adalah rizki, kita bercengkrama dengan keluarga rizki, kita bisa beribadah di masjid dengan rizki, bangun tidur saja adalah rizki. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Rizki itu ba'da, setelah amatana, setelah kita mati gitu. Bukan ba'da ma, bukan naum, tapi amatana. Di situ kata-katanya mati gitu ya. Dan gimana nggak mati? Ya rasa mati, nyamuk gigit nggak berasa ya, gitu. Mati ya. Bagaimana nggak dikatakan mati? Diajak ngobrol nggak nyambung, betul ya. Gitu. Mohon maaf di sini Bapak Ibu, kalau pas lagi tidur diajak ngobrol bisa. Barangkali gitu ya. Gitu. Baik, ada di dalam salah satu kitab ini ya, kitab ini kaifiyat salawat ya. Jadi kaifiyat salawat itu ada doa yang luar biasa cukup bagusnya. Barangkali ke depan jika berkenan untuk difotokopi nanti bisa untuk dibacanya. Di sini ada dikatakan Allahumma inni as'aluka taufiqa. Jadi ya Allah, sesungguhnya aku ini memohon kepadamu gitu. Apa taufik? Taufik. Petunjuk sudah datang, nasihat banyak kita dengar, tapi belum tentu kita bisa melaksanakan, betul ya? Pelaksanaan itu taufik dari Allah. Ini tuh taufik dari Allah. Taufik. Ya. Ada di depan kita petunjuk untuk bicara rezeki ini, rezeki yang halal, melimpah ruah, penuh berkah. Tapi kita cuma bisa dengar, tidak bisa untuk bisa menangkapnya. Mau jadi taufik, baca doa gitu. Ya. Kita tahu untuk sehat, tapi ternyata kita sakit. Sakit kita udah dikasih tahu, apalagi sekarang dengan adanya handphone kan banyak nih. Dari segala macam sekarang bisa jadi obat muncul yang kita nggak tahu jadi tahu sekarang. Nah, tahunya kita bukan berdasarkan penelitian, tahunya kita berdasarkan informasi belaka. Informasi yang kita dapat, kita melihat orang yang memberikan informasi kadang-kadang maaf bukan bidang dan bukan ahlinya, betul ya. Sekarang ini di dalamnya akhirnya apa? Petunjuk itu banyak, tapi memilih petunjuk yang benar kita tidak bisa, betul ya. Maka kita butuhkan doa ini. Makanya kata-katanya Allahumma inni as'aluka taufiqa, atau Allahumma inna nas'aluka. Kalau ini itu untuk aku, as'aluka itu bicara aku. Tapi ketika berbicara inna, kita sudah berbicara kami, maksudnya bisa dimakna nahnu di sana. Kami apa nas'aluka, ya kita juga berharap
berikan kepada kami ya Allah apa taufik. Engkau sudah berikan petunjuk dan Kau berikan petunjuk itu menjadi rizkiku, gitu bahasanya. Engkau sudah berikan petunjuk, di sini beritanya cukup banyak, bingung miliknya yang mana, tunjukkan yang terbaik, gitu. Baik buat diriku, baik buat keluargaku, baik buat agamaku, baik untuk duniaku, baik untuk masyarakatku, baik untuk bangsaku. Jadi semua taufik itu semua kena, gitu. Ya. Kemudian selanjutnya ada ahli huda, dijadikan ahli huda. Jadi ahli huda ini ahli orang-orang yang bisa menangkap petunjuk itu, orang-orang yang mendapat petunjuk itu, sekaligus kita menjadi ahli huda itu orang yang bisa juga memberikan petunjuk pada yang lainnya. Terutama bapak pada anak, ibu pada anak, suami pada istri, istri pada suami, itu ya kan paling susah sekarang. Apalagi kalau sudah usia berlanjut antara suami istri, gitu ya, beda. Apalagi kalau sudah mulai pendengaran berkurang, mata berkurang, gitu ya. Tapi kita harus bersyukur sesungguhnya. Maaf ini, kalau saya lihat belum ada yang sepuh, saya masih muda. Ya, semakin sana kita bisa melihat sama Allah dikurangi tatapan kita. Kita perlu pakai kacamata, gitu ya. Sementara memang betul sama Allah dikurangi bagaimana bentuk tubuh, bentuk wajah, dan bagaimana keindahan wajah pasangan hidup kita. Makanya sama Allah mata kita agak dibuletin dikit. Ya gitu, buletin dikit ya gitu ya. Jadi kehidupannya ya tetap aja kan dari itu sampai sekarang jarang mama kok tambah jelek aja, nggak ada kan bahasa kita jarang, biasa aja. Kita sudah menganggap biasa. Padahal kalau kita coba bandingkan foto zaman dulu ketika masih 17-19 tahun dengan foto sekarang yang sudah 50-an tahun, dibandingkan jauh, hampir nggak ada mirip-mirip. Hampir nggak ada mirip-mirip. Kenapa? Karena mata sedikit demi sedikit diburumin sama Allah gitu. Gitu ya pendengaran gitu ya. Coba kalau pendengaran kita masih sama seperti usia 18-19 tahun, banyak yang tersinggung kita. Seiring dengan waktu, hati mudah tersinggung orang tua. Ingat, di dalam Al-Quran dikatakan kepada orang tua, wala ufin, saja jangan kau katakan. Kenapa? Sekali dia mendengar pas tidak tepat waktu, marah, melekat pada hati, itu menjadi dosa yang panjang buat kita. Diingat sama orang tua. Ya, bagaimana Al-Qamah membedakan pemberian antara ke istrinya sama ke ibunya, padahal memberi kebaikan, tapi ibunya tidak rela karena dia aku kandung, dia aku lahirkan, dia sampai jadi orang seperti ini, kenapa aku yang diberi, gitu. Yang sisanya, yang jeleknya, tapi istrinya diberi yang terbaik, marah gitu. Bayangkan cuma itu pasalnya itu saja. Sampai ketika kami meninggal nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah karena marahnya sang Buddha. Ya, terakhir Rasulullah SAW memerintahkan bawa kayu bakar, siapkan untuk dia dibakar. Saat itu ditanya lagi orang tua, mau memaafkan? Menangislah dia ketika itu. Baik, aku maafkan. Ternyata saat dikatakan aku maafkan, ketika itu didengar oleh banyak orang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal. Gitu. Ngomong ya, kita kenal di cerita itu ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selanjutnya karena kalau sudah berbicara tasawuf bermakna akhlak, ini akhlak ya, akhlak tasawuf kedalaman, jadi membahas kedalaman. Karena Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, itu bagus, betul, itu sudah bagus ketimbang enggak. Tapi kalau sudah masuk ke tasawuf, jadi sebelum membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ada etikanya. Ada orang yang melaksanakan sholat mutlak dulu 2 rakaat. Beres sholat mutlak 2 rakaat, dia menghadap ke kiblat. Dia pertama kali beristighfar, diawali dengan kalimat hamdalah terlebih dahulu. Kemudian masuk ke dalam sholawat, ikuti doa-doa yang lain dulu, dipungkaslah dengan kesimpulan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mengenal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu
Padahal coba lihat kalimatnya, sesungguhnya kita sedang meminta pada Allah. Yang kedua, kita bisa lihat ini adab di dalam dunia tasawuf. Kita suka berwudu setelah mandi, ya. Setelah mandi, ya. Pakai anduk, betul ya? Gitu ya. Kalau di kamar sendiri, mungkin kita punya kamar, di dalamnya ada kamar mandi, masuk. Boleh jadi kita keluar tanpa doa. Ini yang berdoa. Kalau yang keluar tanpa doa, yang selesai wudu tanpa doa, itu sudah tidak diceritain lagi. Ya, ini kita bicara yang baca doa. Keluar dari kamar mandi karena merasa kamar sendiri, mungkin, maaf, kita masih dalam keadaan pakai mungkin hanya sekedar dalaman, atau mungkin anduk saja, atau mungkin lepas semuanya. Gufronaka, sampai terluka, ya, barangkali, ya, gufronaka, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan, atau enggak, cuma baca saja, masih sambil lepas, ya, gitu. Mungkin boleh jadi seperti itu, ya, padahal dalam etikanya rapikan tutup karena Allah senantiasa melihatmu, itu ya, itu, ya. Demikian juga ketika suami istri, nggak diceritain deh yang nggak baca doa, ini yang baca doa. Udah baca doa, ada etika sebaik-baik manusia, khusus bicara suami istri, ketika dia mendahulunya, maka tutupkan selimut pada duanya, karena bukan kau berdua, ada makhluk lain yang menatapmu, wabil khusus Allah dan malaikat yang melihat engkau, gitu ya. Tertata tutup. Nabi besar Muhammad menutupnya. Kalau kita tutup dibuka aja, gitu ya. Kali gitu. Baik, itu sedikit kaitan dengan sela-sela bicara ini, tapi itu masuk ke dalam bab tasawuf, ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya wa'amal. Jadi bukan sekedar mendapatkan petunjuk, tapi kita punya kemampuan mengamalkan dari petunjuk-petunjuk itu sebenarnya. Dan ahlul yakin, menjadi orang yang jadi yang betul-betul yakin. Nah, kan kita kadang-kadang ragu terhadap sesuatu, ya, gitu. Ragu. Nah, keraguan-keraguan inilah yang justru akan membuat stagnan seseorang. Keraguan ini yang membuat tidak harmonis hubungan, ya, dan tidak yakin. Tapi kalau sudah punya keyakinan yang mantap, dia tidak akan terbayarkan, dia akan berjalan lurus, istiqomah dalam segala hal, dan insya Allah dia pasti akan berbuat baik di tengah-tengah kehidupan. Karena yakin. Ya, nah keyakinan, terutama keyakinan pada Allah ini yang kuat, begitu kuatnya, maka semua tidak akan buruk dalam pandangannya, kendati pun orang buruk pada dirinya. Itulah istimewa yakin. Ya. Kenapa? Dia berbicara kepada kata-kata muhabbah, kata-kata ma'rifah. Ma'rifah mengenal. Kalau mengenal ada 4 yang kita sudah pernah bahas, ya, pernah diuruti sebagian dulu. Ada ma'rifatul asma, ma'rifatul sifat, ma'rifatul af'al, ma'rifatul zat. Kenal nama, kenal sifatnya, kenal perbuatannya, dan kenal secara keseluruhan, bermakna menyatu dalam dirinya. Itu ma'rifatul zat, itu, ya. Jadi kalau kenal nama, biasanya nggak tahu rupa. Kayak gini yang gampang dibohongi, kayak gini yang limbung, ya, nggak pernah ajak hidupnya. Ya, banyak orang yang tahu siapa Tuhannya, Allah, limbung, ya, maksiat jadi, taat jarang dilakukan, menghalalkan segala cara, omongan yang kasar, binatang keluar dari lisannya, pikirannya buruk, hatinya maaf tidak pernah dapat ketenangan, ketentraman, yang dikejar adalah kesenangan. Dunia dibagi 3, ada 3 juz. Ini sudah nasbul ibad, ya, gitu. Yang pertama, lil mukmin, untuk mukmin yatazawwadu, menjadi saudara dengan akhirat, untuk beramal, berbuat kebaikan, ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah, katanya. Dunia saudara dengan akhirat. Ya, lil munafik, sedangkan munafik yatazayyanu, dunia dijadikan perhiasan, dikumpulin. Dia sendiri nggak pakai, dia sendiri tidak memanfaatkan, apalagi orang lain. Tanaman ada, buahnya banyak, dia sendiri nggak makan, jatuh ke bawah, dikasihin enggak, orang lain ngambil, marah dia. Ya tazayyanu, ya. Kemudian yatamatta lil kafir, apa untuk bersenang-senang, yang tadi kata
senang-senang aja dia, gitu bahasa itu untuk bersenang-senang. Tapi apa tenang? Tidak, orang itu. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimahullah, jadi kita kembalikan lagi, kita lanjut ke sini. Amal ahli yakin, kalau yakin insya Allah dia akan berjalan. Yakin bahwa Allah yang kalau seseorang mengenal hanya namanya saja, lebih condong kepada Islam KTP kalau zaman dulu bahasanya. Enggak diamalkan. Enggak, cuma tahu nama aja. Ya, yang tadi tahu nama aja. Tapi yang tahu sifat, kalau tahu sifat itu kadang-kadang diamalkan, pilih-pilih amal biasanya. Siapa yang sholat duha 4 rakaat nanti rezekinya, wah ini untuk pangkatnya, ini untuk rezeki dapat, wah dia kerjain tentunya, gitu. Satu waktu enggak juga, akhir malas jadi gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kadang-kala rajin, kadang-kala enggak, kadang-kala malas. Kalau udah malas itu datangnya malas saja dia kayak. Nah ini baru sampai ke ma'rifat sifat. Ada ma'rifatul af'al. Jadi dia mengenal perbuatan Tuhan. Wah, ini semua perbuatan Tuhan. Yang mana padaku mencaci padaku, meludahi aku, itu perbuatan Tuhan. Ya, menegur, menyindir pada diriku. Jadi tidak ada marah pada makhluk, yang ada dia mengembalikan, aku telah melakukan kesalahan pada Rob. Kalau tidak, ini pembelajaran buat diriku, bagaimana aku ditantang untuk bergudang sabar pada diriku. Sabar. Itu ma'rifatul akal. Jadi yang dia lihat dari nikmat, dia nangis bersyukur. Yang datang dari sesuatu ujian yang menghinakan pada dirinya, untuk dia maju berkembang, gitu. Tidak angkuh, tapi dia tambah tawadhu. Begitu orang-orang yang ma'rifatul akal. Kalau ma'rifatul zat menyatu, semua hidupnya hanya untuk dia. Udah, nggak ada. Jadi rumahnya, kerjaannya, keluarga, semua dibawa, dikirim untuk menuju itu. Udah, karena menyatu dia. Ya, degup jantungnya, sah nafasnya, Allah. Tatapannya itu semua. Ini seperti ini Kalpet ini kan miliar, ini kan bulunya kecil, ini segini miliaran ini, bukan ratusan juta ini. Ini kita bisa menghitung karpet ini dari segini aja berapa ini semua. Jadi yang di situ begitu kita menatap merahnya warna karpet, tambahkan ada krem coklat dan ada putihnya, ini semua yang ada di sini, pikirnya, hatinya semua mendorong ini semua ke zikir pada Allah. 1 miliar, 2 miliar itu Allah. Tubuhnya dari pori-pori yang ada ini Allah. Semua yang ada. Ya gitu. Allah. Ya, jadi penyatuan yang dimaksud di sini dikatakan yang ma'rifatul zat itu bukan zat Tuhannya, tapi penyatuan diri di setiap yang dia tatap, dia dengar. Orang mendengar di tetangganya mesin motor yang keras karena mungkin senang nyebut-nyebutan itu anak, itu bukan amarah yang muncul. Semakin dituduh, semakin dikeraskan itu orang, bukan amarah yang muncul, tapi semakin apa? Keagungan Allah tiba pada dirinya. Ya Allah, bagaimana petir ketika bunyi semua, maka orang kayak gini insya Allah tidak akan pernah berbenturan dengan siapapun juga, dan orang ini akan mulia dalam pandangan siapapun juga, serta orang ini cinta oleh Khalik dan makhluknya. Ya, semua. Ini. Kemudian apa lagi? Wa munasahata ahli taubah. Kita juga minta, ya, kita menjadi ahli taubat. Ya Allah, banyak orang maaf kelihatan ibadah, tapi masya Allah untuk kita maaf itu nggak mau. Itu sombong minta ampun. Siapa dulu? Dia dong yang datang padaku. Itu padahal mati belum tentu orang itu, bisa jadi dia duluan gitu ya. Gitu. Saat sakaratul maut itu saat yang masya Allah, setiap orang semua ketika mengalami sakaratul maut nggak siap, setiap nggak siap. Tapi ketika orang banyak amal di muka bumi, hatinya baik, banyak sudah mulai nih, maaf Bapak Ibu sekalian, dengan usia seperti kita ini sudah harus dari sekarang ini belajar bagaimana ikhlas dalam segala hal. Ikhlas itu bukan ikhlas begini, aku beramal dari tidak. Ikhlas ketika nanti rumah diambil, ikhlas ketika pangkat jabatan diambil, ikhlas ketika keluarga diambil, ikhlas ketika tubuh yang kita sayang ini diambil sama Allah. Nah, gimana cara sekarang ini kita berjalan? Kita memiliki, tapi kita rasakan bahwa itu hanya titipan.
Nah itu yang belum bisa kita sampai sekarang menerimanya. Ya, maaf kalau di rumah hilang motor bagaimana kira-kira? Pasti marah. Ya, hilang mobil apalagi gitu ya. Iya apalagi ya. Hilang sertifikat rumah, oh apalagi gitu. Habis ya. Nah, bukan berarti dengan sifat begini akhirnya ya udahlah biarin dapat, bukan. Artinya ada kehadirannya ada di sisi kita itu bukan menjadi yang mengganduli, memberati, tidak, tapi itu adalah bagian untuk kita lebih banyak lagi mengenal, mendekat, gitu, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua hanya sekedar jembatan, bukan yang aku miliki, bukan yang aku kejar, tapi itu menjadikan jembatan untuk aku sampainya kepada cintaku ya Rabb. Ujung-ujung ke sana. Loh, ada orang yang meninggal baru rumah. Jangankan rumah, sertifikatnya saja tidak akan dikasih sama ahli warisnya. Padahal yang beli kita, betul ya? Tolong nanti kalau bapak meninggal, sertifikat rumah, BPKB, STNK semua kendaraan masuk yang kalian kubur. Ada keluarga kira-kira yang masukin semuanya? Nggak ada. Ya, dia pasti akan berjuang keras mencari kiai ulama. Gimana nih hukumnya? Masukin jangan. Jauh di ulama kiai pak, jangan diikutin, itu salah. Gitu ya. Betul nggak kira-kira? Pasti itu yang lucu. Ya, nah. Ya. Jadi ketika kita kembali tetap bahkan kain yang tidak pernah kita pakai di rumah, hari-hari kita sholat pakai sarung, hari-hari pakai baju koko, masuk ke kantor ada pakaian PDU 1A yang begitu gagahnya, suruh coba nanti saat meninggal, suruh pakaikan, nggak akan dipakai itu. Ya nggak bisa. Ya, jadi bagaimana kita untuk mengikhlas ke sana? Nah, untuk seperti itu ya sadari oleh kita bahwa kita banyak melakukan kesalahan, makanya kita minta wamuna sohada ahli taubat. Ya, kita dimintain jadi ahli taubat. Wa azama ahli sabar. Dijadikan kita ini orang yang senantiasa dalam setiap saatnya untuk ahli sabar, menghadapi segala sabar dalam tiga hal, sabar ketika kita kena musibah, ya. Sabar untuk taat, ini sabar. Bapak Ibu mendengarkan ceramah seperti ini sabar, gitu ya. Sabar, karena Bapak Ibu kan ahli, ya, ketika berbicara dalam bidangnya, tapi sabar, ya Allah. Sabar untuk apa lagi? Untuk tidak melakukan maksiat. Itu sabar. Ya Allah, ini depan mata aku bisa, ini enak, ini asik. Sabar untuk tidak mau mengerjakan. Nah, itu tiga sabar ini, ya. Hendaknya kita ya di sini. Dan ini kita berdoa wa azama ahli sabar, nanti dikasih sama Allah. Jadi walaupun kita mau menggebu jalan seolah-olah ada benteng yang menghalangi kita. Kenapa? Karena di sini ada kekuatan Allah yang diturunkan kepada kita sekalian. Nah, ketika berbicara wa azama ahli sabar, nanti kita akan diberikan juga pada keturunan-keturunan kita, keluarga kita. Ya, barangkali nanti insya Allah mudah-mudahan ya. Nah, di sini juga dikatakan wajada ahlil khasyah, kemudian wa talaba, ya gitu, ya, wa ahli raghbah, wa ta'abbuda ahli wara. Nah, kalau bicara ahli wara ini air, Bapak Ibu sekalian ya. Air ini ada dua, kebetulan di sini ada penceramah, ada imam, gitu. Ini kalau yang ahli wara dikasih air, di situ ada dua, belum tentu dikasihnya pada siapa, nggak akan dia jamin. Ahli warok itu hati-hati sekali. Kenapa? Karena belum habis saya. Tapi kalau ini sudah di sini kan, untuk saya, ya di sini ini udah saya ambil, saya bawa gitu. Ahli warok sebenarnya. Nah, kita pengen seperti itu. Kenapa? Ketika ahli warok ini terjaga itu darah kita, terjaga daging kita, dan terjaga keluarga kita. Hati-hati. Nanti dulu ini makanan, hati-hati ini uang, hati-hati semua ahli waris. Sekarang ini jadi guyonan bahasa ini. Tapi ketika syaratul maut, ketika di alam barzah, ketika di akhir, bukan bicara guyonan. Menjadikan keharusan dan perintahnya harus sesungguhnya. Bahasanya. Kita di zaman kita sekarang apa bahasanya? So suci aja kamu. Ya betul ya, itu. Zaman sekarang nggak ada kayak kita bisa bilang. Kita saja yang tidak mau mengamalkan itu ya. Dan ketika kita mengamalkan ini, maaf tidak mengganggu institusi.
Kita mengamalkan ini tidak mengganggu orang lain, betul ya? Kenapa? Karena ini diri kita pribadi. Betul nggak kira-kira? Iya. Apa mengganggu institusi? Apa jadi radikal? Tidak. Justru dengan seperti ini kita membantu institusi gitu. Ini loh biaya institusi gitu. Aku sudah punya gaji, bismillah. Betul nggak? Membantu sesungguhnya bangsa dan negara ini. Itu rasanya. Keliru kalau bicara kepada yang lain. Aduh, ya nggak dipanjangin. Kurang lebih warok tuh seperti itu. Datang bertamu, kan suka ada nih bertamu disuguhkan bagian. Kan ada kelompok-kelompok tuh suguhin. Maaf ini ahli warok nih. Di sini ada di bagian kita. Di situ ada makanan yang kita suka di situ. Maaf, ahli warung nggak ngambil di sana, walaupun itu hak umum, betul ya. Ahli warung nggak, gitu. Dia duduk di sini, ada 4 orang, ini dikasih di sini, karena yang melayani itu menaruh di sini, yang lain menaruh di sana. Enggak. Kenapa? Bukan berbicara itu hak umum, tapi ini sudah ada kelompok-kelompoknya dikasih. Dia diam walaupun malu. Itu ahli warung. Nah, jadi kita berdoa. Nah, untuk bisa seperti itu bergerak gitu. Bagaimana? Maka butuh doa gitu, ya. Dan sudah kita kombinasi nih, nasohul ada, bahjatul wasail ada, dan kemudian di sini kaifiat salawat pun ada, ya. Di sini ada lagi yang perlu. Nah, di sini ada diantaranya ada Allahumma inni makhafata tuhzizuni am'asiyat, ya, hatta a'mala bita'atika amalan astahiqu bihi ridhaka. Jadi kita minta pada Allah amal taat yang Allah karenanya ridho pada kita. Banyak amal taat yang Allah nggak ridho, kira-kira ada. Nah, kita berharap selama kita melaksanakan ini semua tuh Allah tuh turun keriduannya kepada kita gitu. Jadi ridho, nanya ridho ya Allah, aku taat kepada engkau ridho ya Allah, betul ya? Gitu ya. Ada nggak kira-kira ilustrasinya di tempat kita? Kita kerja tapi pimpinan nggak ridho, ada ya? Ada. Kita mengerjakan sesuatu pimpinan nggak ridho sama kita. Aduh itu kita udah capeknya luar biasa. Tapi dia ridhonya sama orang lain, ya. Itu lagi yang disayangi. Kita mau enggak? Padahal dia dengan kita kerjanya luar biasa, kita pimpinan manusia saja seperti itu. Nah, itu harus dijadikan pelajaran bahwa ya Allah, kita khawatir Allah, kita nggak picik pada Allah. Yakin Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu ya Arhamar Rahimin, irhamna, sering kita membaca itu. Kita yakin itu. Tapi sekali lagi kita harus ada khauf, ada perasaan takut dan khawatir. Kalau apa? Kalau sekiranya maaf ketaatan kita Allah tidak ridho katanya. Baik Bapak Ibu jemaah dengan Allah, kita baru membahas tentang doa bicara, tapi digabung dengan bagaimana adab tasawuf ini, dan insya Allah ada ada manfaat buat kita. Di sini termasuk ada wahatta tawakkal katanya alaika, dan bagaimana sehingga saya ini dari ketaatan tadi bisa aku ini tawakal tuh hanya kepada Engkau ya Allah. Selama ini kita kadang-kadang enggak, kita ngomong tawakal pada Allah, tapi kenyataan tawakal pada manusia, tawakal pada uang, tawakal pada barang, tawakal pada pangkat dan jabatan. Udah beres itu urusan, ente itu kan ada pangkat, udah jangan tawakal terus gitu ya. Itu kan lazim biasa. Iya kata kita lazim. Ingat, yang menyatakan lazim itu adalah makhluk, tapi berbicara di sisi Allah ya itu ada ya. Jadi memang ketika bicara kepada dunia tasawuf itu betul-betul kelembutan, betul-betul kedalaman dan kemuliaan akhlak yang luar biasa. Sekali lagi, apapun yang dipelajari di sini tidak akan mengganggu kepada bahasa sistem, ya, tidak akan menjadikan keburukan, justru akan menjadikan kebaikan. Kenapa? Karena menata hati, menata pikir, dan menata ucap serta perilaku jauh lebih baik lagi. Dia mulia di hadapan
Allah, mulia di hadapan manusia. Siapapun manusia yang melihat akhlak itu, pasti orang akan ngiri, pengen mengikutinya, tapi susah. Gitu bahasa ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, yang pada akhirnya sini dikatakan juga, jadi wahatta tawakkal alaika fil umuri, dari masalah umur kulliha seluruhnya, ya, wa ahsinat dhanna, dan kebaikan jika untuk berburuk sangka kepada Engkau. Jadi aku ini jangan sampai Allah dengan taat ini, gitu bahasanya, berburuk sangka pada Allah. Itu kan sudah, tapi kenapa ya kita sholat udah tapi belum juga ya, gitu misalkan. Kenapa? Kok gimana ya orang itu nggak ibadah nggak apa, tapi senang kehidupannya. Ingat, senang bukan tenang, ya. Gitu. Jadi berusaha. Jadi yang paling bagus itu dari ketaatan memunculkan husnuzon pada Allah. Ini yang terbaik. Kalau aku diberikan kelebihan itu, mungkin aku lupa kepada Allah. Kalau itu di sana, belum tentu aku di sini. Gitu semua. Jadi husnuzon itu semua. Ya Allah, suamiku begitu, kayak kita, itu yang terbaik buat kita. Enggak begitu kita enggak meminta pada Allah. Ya, kenapa sih anakmu begini? Enggak mungkin kita sekarang dekat pada Allah, karena kedekatan kita bisa jadi diawali dengan anak nakal. Awalnya kita enggak, gitu. Begitu anak nakal langsung kita sujud, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya menyatu Allah senang. Ketika lihat menyuruh, katanya gitu. Ya, itu hak Allah. Kapan waktunya? Nanti ketika engkau sudah melembaga dalam qalbumu, ketika engkau sudah mencintai aku, ketika engkau sudah suka merintih terus untuk menyebut namaku, baru aku berikan itu anak kepadamu, dikembalikan dengan keindahan akhlak mulia itu anak. Itu hak Allah, betul ya? Itu. Baik Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, di sini maksud demikian. Jadi subhana khaliqin nur, maha suci Engkau yang menciptakan, Engkau yang maha memberikan cahaya. Di sini ada Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nanti insyaallah pada kali berkenan bisa dipoto melalui WA, nanti dikirimkan urus, barangkali nanti yang berkenan minta, ya, nanti gitu. Atau yang langsung nanti ke handphone saya, barangkali Bapak Ibu sekalian yang belum ini boleh di 0818 674386, ya. Jika tidak hafal bisa nanti di pengurus masjid ada, ya. Nanti diberikan doa, berikan pada anak, berikan pada suami, pada istri, adik kakak kita, insya Allah bagus. Dan nanti kalau Bapak Ibu sekalian, kalau sudah terbiasa, sudah hafal, upayakan nanti saat sujud terakhir di sholat sunat baca ini, karena ini lengkap ini ketika sujud, ya. Jadi membaca kata sujud terakhir di sholat sunat, apakah tahajud, duha, dan lain sebagainya. Baik, yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah lain kesempatan kita membahas lagi. Ini sudah dengan rangkuman kitab, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama ya nur, nawwir qalbi, hidayatika, birahmatika, ya arhamar rahim, ya nur, nawwir qalbuhu. Silakan sebutkan putra-putra kita atau orang tua kita atau siapa yang dicintai oleh kita laki-laki. Bihidayatika, birahmatika, ya arhamar rahim, ya nur, nawwir qalbaha. Silakan sebutkan nama istri kita, nama anak-anak perempuan kita, ibu kita, atau orang-orang yang dalam tanggung jawab dan kasih sayang kita, yang wanita. Birahmatika, bihidayatika, birahmatika, ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.